Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya M. Latif Tazani, NIM 2030202033 dari lokal HES 4B akan mempresentasikan atau menampilkan tentang qawaidul fiqhiyah yang terdiri dari 5 macam, yang masing-masingnya adalah 3 kaidah yang akan dibacakan nanti. Untuk memenuhi UAS Qawaidul Fiqhiyah dengan dosen pengampu Bapak Hamdani LCMA. Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah yang pertama yaitu kaidah tentang ibadah. Ada banyak, tetapi yang akan saya bacakan hanya 3. Yang pertama, al-aslu fil ibadati tauqifu wal ittiba'u. Pada dasarnya ibadah itu menunggu dan menurut atau sesuai dengan tuntunan syariat. Ittiba' sesuai dengan tuntunan. Contohnya yaitu perintah solat. Sebelum adanya perintah solat, maka umat Islam dahulunya hanya menunggu, yaitu tidak melaksanakannya, karena solat adalah ibadah dan bisa dilaksanakan apabila telah datang perintah, yaitunya aqimus shalah wa atuz zakah. Kemudian setelah datangnya perintah untuk solat, dirikanlah solat. Kemudian barulah Rasulullah SAW memberikan contoh, yaitunya sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu berdasarkan kamu melihat aku salat. Dan itulah yang harus menjadi tuntunan atau ittiba' itu tadi. Jadi al-aslu fil ibadati tauqifu wal ittiba'u. Kemudian yang kedua adalah al-aslu fil ibadatil tahrimu wal butlanu illa ma ja'a bihi dalilu ala awamirihi. Pada dasarnya ibadah itu haram dan batal. Tahrimu wal butlanu, haram dan batal. Illa ma ja'a, kecuali ada datang dalilu, ma ja'a bihi dalilu, dalil ala awamirihi, yang memerintahkannya. Jadi maksud dari kaidah ini adalah ibadah itu pada asalnya itu haram atau tidak boleh dilakukan dan batal jika dilakukan, kecuali ada dalil yang datang untuk dalam rangka memerintahkannya. Contohnya tadi juga kita ambil puasa juga ibadah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Nah, jadi ketika sudah datang dalil yang mewajibkan untuk puasa, maka itu merupakan perintah, dan dikala itulah puasa menjadi wajib untuk dilakukan. Sebelum datangnya perintah, maka haram dan batal untuk dilakukan. Kemudian yang kaidah yang ketiganya adalah al-aslu fil ibadati ma'murun. Pada asalnya ibadah itu adalah diperintahkan. Hukum asal ibadah itu diperintahkan, ma'murun, diperintahkan. Contohnya juga bisa yang tadi, yaitunya sholat. Jika tidak diperintahkan, maka jangan dilaksanakan. Tetapi jika sudah diperintahkan, ma'murun, diperintahkan, maka barulah dikerjakan. Itulah yang ibadah. Kemudian kaidah yang kedua adalah tentang muamalah. Dalam muamalah ini juga banyak kaidahnya, tetapi yang akan saya bacakan hanya 3 juga. Yang pertama yaitu al-aslu fil muamalatil ibahah illa ayyadullat dalilu ala tahrimiha. Pada asalnya muamalah itu boleh. Kebalikan dari ibadah tadi. Pada asalnya muamalah itu boleh
illa ayyadullat dalilu, kecuali ada dalil ala tahrimiha, yang mengharamkannya. Maka di sini dapat kita lihat bahwasanya segala bentuk muamalah atau hubungan interaksi sama manusia itu adalah boleh hingga ada dalil yang melarangnya atau mengharamkannya. Contoh yaitunya di masa Rasulullah, riba itu tidak langsung haram, tetapi ada tahapan-tahapannya. Yang pertama, riba itu boleh, tetapi jangan banyak-banyak, jangan berlipat ganda. Kemudian maka dari itu dapat kita lihat bahwasanya riba pada asalnya itu boleh-boleh saja, mengambil keuntungan dari meminjamkan uang harus 5.000 dikembalikan 10.000, itu boleh-boleh saja dahulunya. Tetapi setelah turunnya ayat Al-Quran tahap demi tahap sampai kepada yang tahap terakhirnya, yaitu wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka dari itu yang namanya riba, bentuk apapun sedikit maupun banyak, tetap haram. Itulah contoh dari kaidah pertama. Yang kedua yaitu kaidah muamalah ini adalah idza batala syai'u batala fi dhamnihi, batala ma fi dhamnihi, idza batala syai'u batala ma fi dhamnihi. Apabila suatu akad itu batal, maka batallah atau hilanglah dari tanggungan akad itu. Contoh, jika sekiranya orang telah bertransaksi jual beli, telah melaksanakan pemberian uang, serah terima uang dan barang, ketika akadnya batal, uang yang diberikan oleh pembeli kepada penjual tidak boleh uang itu digunakan sesuai dengan keinginannya, karena begitu juga dengan pembeli yang barang sudah didapatkan dari penjual, maka barang itu juga tidak menjadi hak miliknya. Jika seandainya jual belinya batal, maka yang harus dilakukan adalah pembeli menyerahkan lagi atau mengembalikan barangnya kepada penjual, dan penjual mengembalikannya lagi uang kepada pembeli. Itulah maksud dari atau contoh dari batalnya akad, maka batallah tanggungannya. Apa yang isi di dalamnya itu juga batal, sehingga perpindahan hak milik tidak terjadi pada kala itu. Juga banyak contoh yang lain, seperti contoh-contoh di wakalah, kafalah, mudharabah, musyarakah, muzara'ah, dan lain-lain sebagainya. Itu jika seandainya batal akad, maka apapun yang menjadi hak dan tanggung jawab masing-masing pihak itu menjadi hilang atau juga batal. Kemudian yang ketiga yaitu al-aslu fil manafi'i hillu, al-aslu fil manafi'il hillu wa fi madari haramu wa fil madari tahrimu. Pada asalnya segala sesuatu yang bermanfaat itu adalah boleh, dan sesuatu yang memberikan kemudaratan itu adalah haram. Contoh, pisau pada intinya itu bermanfaat, bisa menjadi alat untuk memotong. Jika seandainya penjual menjual pisau kepada orang sudah dewasa atau ibu-ibu yang sengaja digunakannya untuk ke dapur, maka itu boleh. Tetapi jika seandainya pisau atau ladang dijual kepada anak-anak yang baru umur 5 tahun, maka itu berbahaya, dan segala sesuatu yang menimbulkan bahaya maka jatuhlah haram hukumnya, atau tidak boleh untuk dilakukan. Maka dari itu menjual pisau atau ladang kepada anak kecil itu akan menimbulkan bahaya dan dihukumkan haram jika seandainya dijual juga. Tapi jika seandainya dijual kepada orang sudah dewasa yang sudah akil balik, yang sudah mengerti gitu, maka itu boleh, karena memang untuk sesuatu yang bermanfaat. Al aslu fil manafi'i hillu wal madari tahrim. Selanjutnya yaitu kaidah yang ketiga tentang qada atau peradilan. Sebenarnya ada juga banyak, tetapi saya bacakan hanya 3 juga. Yang pertama yaitu hukmul hakimi fi
fi masailil ijtihadi yarfa'ul khilafah. Artinya hukum atau kebijakan dari seorang hakim terhadap permasalahan fi masaili, dalam permasalahan ijtihad yarfa'ul khilafi, menghilangkan yang namanya perbedaan pendapat atau khilafiyah atau khilafah. Contohnya ada seorang yang bersengketa, menurut satu pihak dia yang benar, menurut pihak lain dia yang benar, maka diajukanlah gugatan kepada pengadilan untuk diselesaikan oleh hakim. Akan terjadi perselisihan pendapat atau perbedaan pendapat, maka ketika hakim telah memutuskan, maka itu akan menghilangkan perbedaan pendapat itu tadi. Apa yang menjadi putusan hakim, maka itulah yang harus dilaksanakan, dan yang namanya perbedaan pendapat tadi menjadi hilang. Hukmul hakimu fi masailil ijtihadi yarfa'ul khilafah. Yang kedua yaitu al-bayyinatu ala mudda'i wal yaminu ala ma ankara. Al-bayyinatu ala mudda'i wal yaminu ala man ankara. Artinya bukti atau al-bayyinah itu wajib atau harus bagi penggugat, mudda'i wal yaminu dan sumpah ala ma ankara, wajib bagi siapa yang mengingkarinya. Nah, jadi jika seandainya penggugat, orang yang melakukan gugatan, mengajukan gugatan, itu wajib baginya untuk mendatangkan bukti. Dan bagi yang tergugat, jika sekiranya mengingkari bukti tersebut atau ingkar, tidak menerima, maka wajib untuk disumpah untuk bisa mempertahankan apa yang dia ingkari. Itu contohnya. Kemudian yang ketiga yaitu yatahammalu baitul mali dzambal qadi. Baitul mal artinya adalah baitul mal atau pemerintah, yatahammalu menanggung dzambal qadi, kesalahan atau dosa yang dilakukan oleh hakim. Maksudnya di sini adalah jika sekiranya hakim salah dalam memberikan putusan dan hakim harus harus sampai kepada mengganti rugi, maka harta yang diambil untuk ganti rugi itu bukan harta pribadi hakim, tetapi harta yang dikeluarkan oleh Baitul Mal atau pemerintah. Begitulah istimewanya seorang hakim, dan beban yang ada pada dirinya juga berat. Jika seandainya dia keliru atau tersalah, maka bukan karena sengaja, maka yang menanggung ganti ruginya itu adalah pemerintah. Dan jika sekiranya hakim itu berlaku salah karena kebodohannya dan karena sengaja untuk memberikan putusan yang salah, maka tanggung jawabnya akhirat dan dosanya sangatlah besar. Makanya hakim itu ada 3, al-qudwatu salasatun, wahidun fil jannah wasnani fin nar. 1 di surga dan 2 di neraka. Yang 1 di surga itu adalah berilmu dan memutus sesuai dengan ilmunya. Mungkin itu yang untuk yang peradilan. Selanjutnya itu yang keempat tentang jinayah. Tentang jinayah itu juga banyak kaidah fikihnya, tetapi yang akan saya bacakan juga 3. Yang pertama, la jarimata wala uqubata bila nafsin. La jarimata wala uqubata bila nafsin. Tidak ada jarimah atau hukuman, dan juga tidak ada uqubata atau hukuman bila nafsin, jika sekiranya tidak ada nas atau dalil tentang ketidakbolehan dalam perbuatan itu. Contohnya adalah mencuri.
mencuri sebelum datangnya ayat tentang larangan mencuri atau hukuman potong tangan terhadap yang mencuri, maka tidak boleh orang yang mencuri itu dihukum potong tangan. Tetapi jika sekiranya sudah ada nasnya, yaitu Quran surah Al-Maidah itu ya pencuri laki-laki dan pencuri perempuan itu dipotong tangannya. Ayo bunyinya. Wasariku wasariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima nakallahi minal jazaa'an bima nakallahi min azizun hakim. Kayaknya tentang itu. Faqata'u, maka potonglah aydiyahuma, tangan dari mereka, jazaa'an bima nakalam minallahi wallahu azizun hakim. Kemudian yang kaidah kedua itu adalah at-ta'ziru yaduru ma'al maslahati. At-ta'ziru yaduru ma'al maslahati. Ta'zir atau peringatan atau hukuman yang berasal dari pemerintah itu yaduru, at-ta'ziru yaduru ma'al maslahati. Berat ringannya ta'zir itu tergantung kepada kemaslahatan. Artinya antara pelanggaran atau kejahatan sesuatu dengan sesuatu yang lain itu berbeda, maka hukuman terhadap keduanya juga berbeda. Contoh hukuman terhadap orang yang melanggar lalu lintas tidak pakai helm, maka palingan hukumannya itu adalah denda 100.000 atau 75.000. Tapi jika pelanggarannya berupa pengedar narkoba, menyelundupkan narkoba, bisa-bisa takzir yang paling berat akan dapat olehnya, yaitu takzir hukuman mati. Takzir yang paling ringan adalah teguran, dan takzir yang paling berat adalah hukuman mati. Kemudian yang kaidah ketiganya adalah kullu janin jinayatuhu alaihi. Setiap yang kullu janin jinayatuhu alaihi. Setiap yang melakukan perbuatan pidana atau yang janin atau orang melakukan jinayatuhu alaihi, maka hukuman terhadap perbuatan itu kembali kepada dirinya. Maksudnya di sini adalah hukum pidana itu berlaku bagi individu. Jika sekiranya dia yang melakukan, maka dia yang dikenakan hukuman, tidak orang lain, tidak keluarganya, tidak saudaranya, dan tidak siapa-siapanya dia, tetapi yang melakukan perbuatan itulah yang akan dihukum. Contohnya, ada seorang bernama Badu misalnya, melakukan pembunuhan, maka yang akan dihukum secara sengaja dia membunuh, maka yang dihukum qisas adalah si Badu ini sendiri, tidak keluarganya, tidak abangnya atau saudaranya atau orang tuanya atau yang lainnya, tapi dia sendiri yang akan dihukum qisas. Kemudian yang kelima yaitu qawaidul fiqhiyah tentang siasah atau politik atau kenegaraan. Yang pertama kaidahnya adalah tasarruful imami ala ra'iyati manutun bil maslahati. Tasarruful imami ala ra'iyati manutun bil maslahati. Kebijakan seorang pemimpin atau imam terhadap rakyatnya harus menurut kepada atau mengutamakan manutun bil maslahah, harus mengutamakan kemaslahatan. Contohnya adalah pemerintah membangun irigasi untuk kemaslahatan para petani agar air bisa dialiri dengan lancar, maka itu mengandung maslahat atau manfaat,
Sehingga itulah sebenarnya setiap kebijakan yang harus dilakukan oleh pemimpin atau seorang imam, membuat kebijakan yang bisa mendatangkan maslahat bagi rakyatnya. Kemudian kaidah yang keduanya adalah ma la yaduka kulluh la yaduka kulluh. Apa yang tidak bisa dilakukan secara keseluruhan, maka jangan tinggalkan secara keseluruhan. Maksudnya di sini adalah jika tidak bisa kita menyelesaikan atau mencegah sesuatu itu 100%, jangan sampai kita tidak mencegah sama sekali, tetapi tetaplah berusaha semampu dan sebisa kita. Contoh, dalam memberantas korupsi, memang di Indonesia tidak bisa secara 100% diberantas korupsi itu, tetapi aparatur negara dan KPK tetap harus berusaha semaksimal mungkin dalam rangka memberantas korupsi tersebut. Jangan sampai tidak salah korupsi di negeri sehingga tidak ada yang memberantas, maka itu tidak dibenarkan. Tetap berusaha walaupun tidak bisa 100%, tetapi jangan sampai ditinggalkan juga sama sekali. Tetap berusaha untuk mencegahnya. Begitu juga dengan perbuatan pelanggaran yang lainnya seperti mencuri, berzina, segala macamnya itu kalau tidak bisa dicegah 100%, tetap harus dilakukan pencegahan, misalnya dengan melakukan sosialisasi, memberikan siraman rohani, ceramah, segala macamnya. Kemudian kaidah yang terakhir itu lahum malana wa alaihim ma alaina. Lahum sesuatu yang ada pada mereka, sebagaimana hak yang ada pada mereka itu yang juga hak bagi kita, dan wa alaihim ma alaina, dan kewajiban yang ada pada mereka juga melupakan kewajiban yang ada pada diri kita. Artinya di sini adalah kesamaan hak dan kewajiban warga negara. Tidak ada yang berbeda-beda, tidak ada yang dibeda-bedakan. Nah, jadi misalnya jika seorang memiliki kendaraan, contohnya adalah jika sekiranya orang memiliki kendaraan pribadi, baik dia kaya raya maupun biasa saja, maka wajib bagi dia untuk membayar pajak, karena kewajiban terhadap kendaraan yang kita miliki itu adalah membayar pajak. Dan siapapun, baik kita maupun orang lain, jika memiliki kendaraan pribadi wajib untuk membayar pajak. Begitu pula dengan hak itu, apa yang menjadi hak bagi orang lain itu juga menjadi hak bagi kita. Maksudnya di sini adalah misalnya hak untuk belajar atau mendapatkan pendidikan, maka semua warga negara memiliki hak untuk bisa belajar atau menuntut ilmu di sekolah-sekolah ataupun perguruan tinggi yang dia inginkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, terlebih terkurang mohon maaf. Demikianlah presentasi atau penampilan ujian akhir semester saya. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.